Seorang wanita menyelamatkan seekor naga yang gagal melewati ujian kesengsaraan di tepi sungai. Ia membawa naga itu pulang dan merawatnya dengan penuh perhatian siang dan malam. Namun, tak disangka, setelah naga itu sembuh dan melihat wanita itu masih mempesona, ia membawanya ke istana naga dan memaksanya untuk bermalam bersamanya. 3 hari kemudian, perut wanita itu membesar. Orang-orang mengatakan bahwa anak Raja Naga harus dihormati. Tetapi, kata-kata wanita itu sebelum meninggal, membuat semua orang merinding. Naga yang memakan anak haramnya akan mati dalam 9 tahun. Konon, untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya, naga akan memakan anak haramnya. Jadi, anak itu pasti akan mati di mulut ayahnya, sang naga. Maka, ia berusaha keras untuk melarikan diri dari dasar sungai, dan menitipkanku pada seorang wanita asing di tepi sungai. Ia memohon agar wanita itu melindungiku. Setelah mengatakan itu, ibuku pingsan dan tersapu arus sungai yang deras. Pada hari wanita itu membawaku pulang, ia menjadi guruku. Saat itu juga, ia mengumumkan kepada dunia bahwa aku adalah anak naga. Konon, siapa yang memiliki anak naga, kariernya akan melejit. Tetapi guruku punya satu syarat, hanya orang yang lahir di tahun, bulan, dan hari burung phoenix yang boleh memilikiku. Dan semakin banyak semakin baik. Banyak burung phoenix melawan satu naga untuk melindungi nyawaku. Pada hari berita itu tersebar, desa kami ramai dikunjungi orang. Ratusan orang datang menginginkanku. Setelah mengamati, guruku menemukanku 18 gadis yang memiliki takdir burung phoenix. Lalu ia memotong jariku dan membiarkan mereka masing-masing meminum setetes darah nagaku. Malamnya, aku dan ke-18 gadis itu menikah sesuai ritual. Dan malam itu, aku tidur bersama mereka. Malam itu, petir menyambar, angin kencang bertiup, dan hujan badai yang terjadi seabad sekali mengguyur. Sungai kuning bergelora seperti hidup, dan mengeluarkan suara auman naga. Keesokan paginya, guruku menyuruh ke-18 gadis itu pergi. Ia memberitahu mereka bahwa mulai hari ini, mereka pasti akan menjadi orang sukses di bidangnya masing-masing. Tetapi keberuntungan itu hanya akan bertahan selama 18 tahun. Dan memang begitulah kenyataannya. Yang tercepat, dalam perjalanan pulang di hari yang sama, hanya dengan buang air kecil di pinggir jalan, ia menemukan sebongkah emas sebesar telapak tangan di dalam lumpur dan menjadi kaya. Yang paling lambat, 3 bulan kemudian, memenangkan lotre jutaan dolar. Tetapi guruku memberitahuku bahwa ke-18 gadis Phoenix itu hanya bisa melindungiku sampai usia 18 tahun. Ia memintaku untuk mempelajari semua ilmunya sebelum itu. Selain itu, setiap tahun aku harus tinggal di rumah salah satu gadis itu. Setelah 1 tahun, aku pindah ke rumah berikutnya. Satu burung Phoenix hanya bisa melindungiku selama 1 tahun. Jadi aku harus terus berpindah tempat setiap tahun. Lalu, setelah aku berumur 18 tahun, aku bisa memilih salah satu dari ke-18 gadis itu untuk menjadi istriku. Guruku juga memperingatkanku bahwa sebelum itu, aku harus berpura-pura buta, karena aku tidak boleh bertemu Raja Naga. Bahkan jika bertemu, aku tidak boleh mengakuinya. Aku harus berpura-pura buta untuk mengelabui. Selama